Teori dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan fenomena. Jadi kalau Bapak Ibu punya pikiran dan terbukti, maka akan menjadi teori. Punya pengalaman baik, kalau terbukti terus juga akan menjadi suatu teori. Maka teori adalah seperangkat pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris. Jadi teori adalah pemikiran dan juga pengalaman, tapi terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan fenomena. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif, pertama, dengan teori maka peneliti akan mengenali objek yang diteliti. Jadi kalau peneliti kualitatif tidak punya teori, maka saat ke lapangan akan menjadi bingung karena tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka dengan berbekal teori, peneliti masuk ke lapangan, maka akan menggunakan ketentuannya untuk mengenali objek. Jadi kalau kita ini punya teori, dapat mengenali, sekaligus dengan teori akan sebagai bekal untuk membuat pertanyaan. Kalau tidak punya teori, itu bertanya aja susah. Karena belum punya modal untuk bertanya. Maka peneliti dengan berbekal teori dan wawasan akan bisa membuat pertanyaan terkait dengan apa yang diteliti. Ketiga, fungsi teori adalah untuk analisis data. Nanti kita tunjukkan di mana teori itu diperlukan dalam analisis data. Dan teori akan diperlukan pada saat peneliti akan membuat suatu tema penelitian. Jadi inti teori dalam metode kualitatif dipakai untuk 4 hal. Kalau kuantitatif untuk 4 hal juga. Kalau kuantitatif berfungsi untuk to explain, menjelaskan, prediksi, hipotesis, dan pengendalian. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif dengan teori akan dapat mengenali objek yang diteliti. Mempunyai teori itu ibarat kita punya lampu. Ini kan kondisinya gelap, lampunya hanya satu. Kalau lampunya hanya satu atau teorinya itu sedikit, sehingga peneliti tidak bisa melihat apa yang terjadi di objek, ya, karena tidak tahu apa yang di objek. Tapi kalau lampunya banyak, teorinya banyak, wawasannya banyak, maka peneliti akan mampu mengenali objek yang diteliti. Dan sebenarnya bukan hanya mengenali, tapi juga setelah kenal bisa digunakan untuk memandu membuat pertanyaan dan analisis data. Ya, tentang landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, fungsi teori adalah to explain, menjelaskan, to predict, untuk merumuskan hipotesis, dan to control, untuk mengendalikan atau memberi saran. Jadi teori explain untuk deskripsi, membuat definisi operasional, fungsi prediksi untuk merumuskan hipotesis, dan fungsi kontrol untuk membuat suatu
saran setelah ada kesimpulan. Nah, teori levelnya ada yang makro, meso, dan mikro. Dari segi fokusnya ada modeling, formal, dan substansif. Ini diambil dari bukunya Newman. Indikator teori yang baik, 1 relevan, 2 baru, 3 asli, dan 4 dari sumber yang jelas. Asli ini maksudnya jangan mengutip dari kutipan. Nah, kalau misalnya judulnya pengaruh X terhadap Y, maka ada deskripsi teori X, deskripsi teori Y, lalu ada sintesa teori X, sintesa teori Y, lalu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Ini contoh-contoh tentang judul deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.